Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi persiapan mid semester kelas 7 SMP YPS Singkolab. Soal 1. Jika diketahui X tambah 7 sama dengan 8, maka nilai dari X tambah 25 adalah titik-titik. Pertama, kita harus menentukan nilai X dengan cara kurangi kedua ruas dengan 7, sehingga diperoleh X sama dengan 1. Artinya, variabel X diganti dengan 1. Sehingga, untuk nilai dari X tambah 25 adalah 1 ditambah 25, sama dengan 26. Yang kedua, himpunan penyelesaian dari 5 tambah 2X sama dengan 21, dengan VU X adalah pada bilangan cacah. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari 5 tambah 2X sama dengan 21, maka kedua ruas kita kurangi dengan 5, kemudian setelah itu kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh pengganti variabel X adalah 8. Dapat kita tuliskan sebagai berikut. Himpunan penyelesaian dari persamaan 5 tambah 2X sama dengan 21 adalah himpunan X, di mana X sama dengan 8. X anggota bilangan cacah. Soal ketiga. Persamaan paling sederhana yang ekuivalen dengan persamaan X kurang 2 sama dengan 8 kurang X adalah titik-titik. Yang perlu diketahui adalah apa maksud dari kata ekuivalen. Ekuivalen pada persamaan linear satu variabel itu artinya adalah dua buah persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen apabila penyelesaiannya sama. Maka ini sama artinya kita menentukan pengganti atau menentukan penyelesaian dari persamaan linear X kurang 2 sama dengan 8 kurang X. Sehingga untuk menyelesaikannya, caranya adalah kita tambah kedua ruas dengan 2, sehingga diperoleh X sama dengan 10 dikurang X. Setelah itu, kita nolkan ruas kanan dari variabel X sehingga harus ditambah dengan X. Sehingga ruas kiri diperoleh 2X, ruas kanan diperoleh 10. Bagi kedua ruas dengan 2 sehingga diperoleh X sama dengan 5. Maka kita katakan persamaan X kurang 2 sama dengan 8 kurang X ekuivalen dengan X sama dengan 5. Berikutnya, soal keempat. Jika 3 kali X tambah 2 ditambah 5 sama dengan 2 kali X ditambah 15, maka nilai dari X adalah, cara menentukannya ini kita harus menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi 3 kita kalikan dengan X diperoleh 3X, 3 dikali dengan 2 diperoleh 6. Di ruas kanan kita kalikan 2 dengan X dan 2 dengan 15 sehingga diperoleh 2X ditambah 30. Ruas kiri kita sederhanakan yang sejenis 6 tambah 5, 11. Kemudian ruas kanan masih tetap. Setelah diperoleh persamaan 3X ditambah 11 sama dengan 2X ditambah 30, maka langkahnya adalah kurangi kedua ruas dengan 11, kemudian kurangi kedua ruas dengan 2X. Atau kita dapat menggunakan seperti ini. 3X dikurang 2X sama dengan 30 dikurang 11. Sehingga diperoleh X-nya adalah 19. Soal kelima. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 kali 2X kurang 1 sama dengan 5X ditambah 2. 4
4 kita kalikan dengan 2x dan 1 sehingga diperoleh 8x kurang 4. Setelah itu ruas kanan ditambah 4 dan ruas ditambah 4 ruas kanan, kemudian ruas kiri juga ditambah 4, atau dengan cara yang lebih singkat 8x kurang 5x sama dengan 2 ditambah 4 sehingga diperoleh 3x sama dengan 6, bagi kedua ruas dengan 3 sehingga diperoleh x sama dengan 2, atau kita dapat mengatakan 3 kali berapa dapat 6? 3 kali 2, maka 2 adalah pengganti dari x. Soal ke-6. Jika diketahui x per 3 tambah 7 sama dengan 9, maka minus x ditambah 2 adalah titik-titik. Sama halnya dengan soal sebelumnya, kita cari dulu berapa pengganti dari x atau nilai dari x berapa. Kedua ruas kita kali dengan 3 sehingga diperoleh x ditambah 21 sama dengan 27. Berapa penggantinya x? Supaya kalau ditambah 21 dapat 27. Berarti penggantinya x adalah 6. Setelah itu baru kita cari berapa nilai dari minus x ditambah 2. Minus x ditambah 2. Berarti minus 6 ditambah 2. Hasilnya adalah minus 4. Berikutnya. Indah memikirkan sebuah bilangan. Jika bilangan itu dikali 2, kemudian ditambah 2, maka hasilnya 22. Berapakah bilangan itu? Pertama, kita menerjemahkan kalimat ini atau pernyataan ini ke dalam model matematika. Jika bilangan itu dimaksudkan adalah x, maka kalimatnya menjadi atau model matematikanya menjadi 2 kali bilangan itu kita dapat menuliskan 2x, kemudian ditambah 2, hasilnya adalah 22. Ini kita selesaikan dengan cara seperti biasa, kurangi kedua ruas dengan 2 sehingga diperoleh 2x sama dengan 20. 2 kali berapa dapat 20? 2 kali 10, atau bagi kedua ruas dengan 2, maka diperoleh x adalah 10. Kita dapat simpulkan bahwa bilangan yang dimaksud adalah bilangan 10. Soal ke-8. Jumlah dua buah bilangan caca adalah 112 dan selisih kedua bilangan itu adalah 36. Bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Ditanyakan kedua bilangan itu. Kita andaikan bahwa kedua bilangan itu adalah x dan y, di mana x adalah bilangan pertama dan y adalah bilangan kedua. Sehingga kalimat matematika jumlah dari dua buah bilangan caca dapat kita nyatakan dalam model matematika x tambah y sama dengan 12. Kemudian selisih kedua bilangan itu dapat ditulis menjadi x dikurang y sama dengan 36. Kalau kita sudah dapatkan bentuk persamaan seperti ini, maka kita tambah persamaannya. 1x ditambah 1x, kita dapat 2x. Variabel y ini kalau ditambahkan, tandanya ini kan sudah berlawanan, maka dia menjadi 0. Berikutnya, 112 ditambah 36 diperoleh 148. Sehingga untuk mendapatkan nilai pengganti dari x bagi 2. 148 bagi 2 sama dengan 74. Jadi bilangan pertama adalah 74, bilangan yang terbesar. Berapakah bilangan yang kedua? Bilangan yang kedua dapat diperoleh dengan cara mengurangkan 112 dengan 74. Diperoleh 38. Sehingga kedua bilangan yang dimaksudkan adalah 74 dan 38. Soal ke-9. Andi memotong kue menjadi 24 potong.
berat setiap potong kue 150 gram. Berat kue itu mula-mula adalah titik-titik. Ini kita bisa langsung menentukan dengan cara mengalihkan 24 potong dikali 150 gram. Itu diperoleh 3.600 gram. Berat kue mula-mula adalah 24 kali 150, yaitu 3.600 gram, atau dalam kilogram 3,6 kilogram. Soal ke-10. Suatu persegi panjang diketahui panjangnya 7 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang itu sama dengan 50, maka tentukan luasnya. Kita harus mencermati soal ini baik-baik. Perhatikan kalimat atau pernyataan yang berbunyi begini. Panjangnya 7 cm lebih panjang dari lebarnya. Artinya, antara panjang dan lebar itu ada selisih 7. Jadi seandainya lebarnya 1, maka panjangnya 8. Jika lebarnya 2, maka panjangnya 9. Jika lebarnya 3, berarti panjangnya 10. Selalu bertambah 10. Baik. Nah, dalam model matematika, maka kita dapat menyatakan seperti ini. Kita andaikan panjangnya dengan P kecil dan lebarnya dengan L kecil, sehingga kalimat yang berbunyi panjangnya 7 cm lebih dari lebarnya, kita dapat menyatakannya sebagai P sama dengan 7 ditambah L. Kemudian dari soal kita ketahui bahwa keliling persegi panjang itu adalah 50 cm. Harus diingat kembali bahwa keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebarnya. Nah, sehingga kita bisa dapat menuliskan 2 kali panjang tambah lebarnya. Panjangnya ini kita ganti dengan 7 tambah L. Sehingga menjadi 2 kali 7 tambah L ditambah L sama dengan 50. Sederhanakan kedua ruas dengan cara bagi dengan 2. Ruas kili apabila dibagi 2 maka akan menjadi 7 ditambah 2L. Kemudian 50 bagi 2 dapat 25. Setelah itu kurangi ruas kiri dengan 7, ruas kanan juga dengan 7, sehingga diperoleh 2L sama dengan 18. 2 kali berapa dapat 18? 9. Berarti kita dapat lebarnya 9. Berapa panjangnya? 7 ditambah 9 sama dengan 16. Sehingga diperoleh panjang persegi panjang itu 16 dan lebarnya 9. Sehingga untuk menentukan luasnya, kalikan antara panjang dan lebar. Ukuran panjangnya 16, lebarnya 9, hasil kalinya adalah 144. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas persegi panjang itu adalah 144 cm persegi. 11. Umur Intan sekarang 14 tahun. Umur Intan pada Y tahun yang akan datang adalah titik-titik. Ini adalah soal yang agak mudah. Kita bisa mengandaikan begini. Umur Intan sekarang 14 tahun. 1 tahun kemudian usianya akan menjadi 15. 2 tahun kemudian akan menjadi 16. 3 tahun kemudian akan menjadi 17. Jadi akan selalu bertambah sesuai dengan banyaknya tahun. Nah, sehingga bagaimana kalau Y tahun kemudian atau Y tahun yang akan datang? Itu berarti bentuk aljabarnya akan menjadi 14 ditambah Y. 12. Dalam suatu kelas terdapat 28 siswa. Siswa laki-laki 4 orang lebih banyak dari siswa perempuan. Banyaknya siswa perempuan di kelas itu adalah titik-titik. Baik, mari kita mengandaikan A sebagai siswa perempuan